Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Ahmad Maulana Aksan dengan nomor uh, NIU 499991. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan sistem klasifikasi yang telah saya bangun, yakni uh, Indonesian Hate Speech and Abusive Classifier Language berbasis arsitektur introvert fine tuning multilabel. Nah, pada video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum sistem administrasi dan informasi terdistribusi atau PSIT. Nah, sebelum masuk ke demo aplikasi, saya ingin menjelaskan uh, urutan saat saya uh, mem- membuat atau membangun sistem ini. Nah, sistem ini saya bangun sebenarnya untuk memenuhi tugas proyek akhir pada mata kuliah kecerdasan buatan, di mana em, tugasnya waktu itu adalah membuat sebuah AI, yaitu yang berbasis NLP, tentang klasifikasi konten ujaran kebencian berbasis SARA, di mana metodenya yakni supervised dengan fokus pada NLP text classification dan algoritma yang dipelajari yakni logistic regression dengan TF-IDF dan juga interpret fine tuning dan LSTM. Inputnya nantinya akan berbasis bahasa Indonesia dari media sosial yang mengandung opini, hinaan, ujaran kebencian atau teks normal. Outputnya yang diharapkan nantinya adalah prediksi label teks, yakni berupa eh, label teks yang multilabel teks yang meliputi hate speech atau non hate speech serta abusive atau non abusive serta kategori lanjutan seperti religion, race, group, individual, weak, moderate, and strong. Nah, metode evaluasi yang akan saya pakai itu diantaranya adalah Evans Score, akurasi, precision, recall, conversion metric, dan juga 10 kali pengulangan dari untuk algoritma logistic regression dengan TF-IDF. Untuk sumber dataset yang saya pakai itu adalah menggunakan dataset dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya kebetulan sama eh, dibangun dari penelitian Muhammad Oki Ibrahim dan Indra Budi dari Universitas Indonesia yang dipublikasikan pada tahun 2019. Dataset ini berisi lebih dari 13.000 cuitan berbahasa Indonesia yang telah dianotasi oleh 30 anotator dengan latar belakang demografis beragam yang mencakup label ujaran kebencian, bahasa kasar, target kategori syarat, serta keparahan. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ujaran kebencian, sara, ataupun bahasa kasar, dan juga dimensi di bawahnya. Nah, ujian kebencian sendiri atau hate speech merupakan ekspresi yang mengandung prasangka, permusuhan, atau niat untuk menghina individu, kelompok berdasarkan identitas sara, suku, agama, ras, dan antar golongan yang mencakup hasutan, intoleransi, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Sementara untuk bahasa kasar atau abusive language merupakan penggunaan diksi yang menyaring, menghina, menista, atau kejam, di mana meski bahasa kasar sering
sering sekali bersinggungan dengan ujaran kebencian. Perbedaannya terletak pada intensitas serangan yang tidak selalu bersifat sistematis terhadap identitas kelompok. Dalam artian seperti eh, nantinya secara sederhana abusive itu sebagai indikator etika berbahasa, sedangkan hate speech itu berfungsi sebagai indikator ancaman kebencian berbasiskan identitas. Nah, eh, kategori ujaran kebencian di bawahnya itu ada di lebih lanjut itu ada beberapa intensitas level dan juga kategori maupun target. Untuk target sendiri itu nantinya meliputi hate speech individual, yakni hate speech yang ditarget pada individual, dan juga hate speech group yang ditargetkan untuk grup. Dan untuk kategorinya nanti akan dipecah menjadi 5 domain, yakni uh, hate speech religion yang terkait dengan kepercayaan atau aliran tertentu, hate speech race yang ujaran kebencian dengan latar belakang etnis, hate speech physical yang nantinya ujaran kebencian uh, yang relate dengan fisik itu, dan juga nantinya ada speech gender, yakni berbasis jenis kelamin atau penyimpangan seksual. Dan nantinya juga ada hate speech eh, lainnya yang mencakup cacian, hasutan yang tidak bersinggungan dengan 4 kategori di atas tadi. Dan untuk levelnya nanti akan dibagi menjadi 3, yakni high, strong, moderate, dan weak. Untuk weak sendiri berupa makian individu tanpa provokasi terbuka, yang secara umum ini adalah secara sederhana merupakan ya masalah personal. Sementara untuk moderate atau strong, yakni pelabelan negatif pada kelompok yang berpotensi memicu konflik di ruang cyber atau ruang uh, online begitu. Untuk strong sendiri adalah hasutan langsung untuk kekerasan fisik dan perusakan di dunia nyata, di mana kategori ini menuntut intervensi segera dari pihak berwenang nantinya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait alur dari sistem yang telah saya buat, yakni sistem yang saya buat ini terbagi menjadi dalam dua notebook utama, yakni notebook satu yang berfokus pada 3 hal, yakni membangun pipeline pemrosesan sederhana, pra, pra, pemrosesan data, melakukan eksplorasi data, dan melatih model dasar, yakni uh, logistic regression yang nantinya akan dibandingkan uh, dua dua algoritma lain. Nah, pada tahap pra-pemrosesan saya membersihkan teks dari noise seperti URL, mention, puji alay, lalu menormalisasi
menggunakan kata baku. Menggunakan kata baku, saya juga membangun pipeline yang berbeda, yakni Clean Basic yang mempertahankan struktur kalimat yang digunakan nantinya untuk model deep learning LSTM dan juga Indobart. Dan juga CleanStem yang melakukan stop removal dan stemming menggunakan algoritma sastrawi untuk model logistik regression berbasis TF-IDF yang ada di notebook satu ini. Nah, dalam eksplorasi data yang saya temukan, yakni adanya korelasi antara HS individual yang mencapai antara head speech dan individual yang mencapai 0,71. Sementara head speech dan abusive hanya berkorelasi 0,737. Ini menegaskan bahwa ujaran kebencian bahasa kasar adalah dua konsep yang berbeda secara konseptual dan perlu dimodelkan secara independen meskipun sering muncul bersamaan. Dalam artian saya di sini akan menggunakan uh, prinsip uh, pendekatan yang memisahkan antara proses deteksi menjadi dua tahap, yakni identifikasi awal, eh, yakni hate speech atau abusive atau normal, diikuti oleh pelabelan nantinya detail seperti tadi, level strong, moderate, weak, dan juga target dari hate speech-nya, di mana eh, hal ini nantinya mempermudah penanganan data yang tidak seimbang karena di sini jelas bahwa terdapat uh, ketimpangan data yang ada di dataset yang saya pakai gitu, di mana ketimpangan itu sangat terlihat, entah itu pada antara head speech dan non head speech, abusive dengan non abusive, serta juga 7 kategori SARA dan uh, tingkat dari saranya gitu. Nah, untuk selanjutnya, nah mengenai mengenai dari penanganan imbalance yang saya lakukan pada model logistik regression ini, saya menggunakan teknik yakni class white balance, di mana ini sudah tersedia pada API Skitlearn. Nah, dengan cara dengan bahasa sederhana, penanganan imbalance yang saya lakukan itu, jika saat si model itu salah dalam menebak, maka akan ditambahkan bobot kelas wake
yakni seperti eh, apa ya? Seperti pemberian hukuman ya yang akan diterima oleh modelnya begitu. Nah, setelah itu lanjut kepada training model logistic regression dan juga eh, memakai evaluasi yakni tenfold cross validation. Untuk selanjutnya masuk ke tahap 2 notebook 2 yakni eh, BILSTM dan Indobert. Ya, notebook 2 menggunakan pendekatan deep learning yang dimulai dari model BSTM atau bidirectional long short term memory. Model ini menangkap konteks kalimat dari dua arah secara maju dan mundur sehingga lebih peka terhadap uh, struktur kalimat dibanding model berbasis kata kunci saja ya seperti tadi pada model algoritma logistik regression. Dan untuk menangani kesetimbangan label, saya menggunakan sampel wake pada proses training untuk BILSTM dan juga uh, post wake pada dan juga threshold tuning per label pada model Indobert. Sederhananya, uh, saya bedakan menjadi dua istilah ini yakni post wake itu dipakai waktu model masih belajar, fungsinya membuat model lebih paham dan lebih berhati-hati setiap kali ada data dari label yang jarang muncul. Nah, maaf, sederhananya begini mungkin logistik regression yang saya pakai yakni Skilllearn dan di situ sudah ada tombol yang siap pakai bernama Classwake. Tinggal saya masukkan untuk balis time saya pakai keras yang tidak punya eh, seperti pada kasus multilabel. Jadi saya pakai seralai namanya sample wake. Sementara Indobert yang saya pakai yakni PyTorch yang benar-benar tidak punya eh, tombol atau penanganan imbalance sama sekali. Jadi saya harus atur bobotnya sendiri nantinya secara manual lewat postwake. Itu yang ada di model model Indobert. Jadi mungkin saya ringkas logistik regression saya memakai class wake balance. Untuk balance time saya memakai sample wake. Untuk Indobert saya memakai post wake dengan menggunakan threshold tuning per label. Nah, untuk selanjutnya nantinya akan di training per modelnya dan didapatkan untuk klasifikasi head speech. Endobert terbukti paling unggul dengan akurasi mencapai 83,41 yang mengungguli BSTM 82,69 dan logistic regression yakni 80,75. Hal ini serupa pada klasifikasi abusive language di mana uh, model Indobert itu unggul
jauh, yakni 90%, disusul oleh logistik regression 88, dan setelah teks nantinya berhasil dikategorikan sebagai hate speech, kemudian melanjutkan analisis multidimension, yakni 10 dimensi yang secara konsisten mampu nantinya eh, memetakan target, kategori, serta level SARA dengan menggunakan eh, dengan eh, di- dengan Hamming loss yang rendah, yaitu 0,1173, yang menunjukkan bahwa model ini mampu eh, memberikan klasifikasi secara kurang lebih tepat gitu. Dan singkatnya, Indobird ini nantinya adalah model yang paling pintar dan akurat dibandingkan dengan eh, dua model lain dalam sistem ini. Nah, jadi sistem ini bekerja nantinya dalam dua langkah. Pertama, dia akan memeriksa sebuah kalimat itu kasar atau mengandung ujian kebencian atau normal atau ya. Sistem ini bekerja dalam dua langkah, yakni memeriksa apakah kalimat itu normal, kasar, atau ujian kebencian. Dan jika nantinya ditemukan ujian kebencian, langkah kedua, sistem akan langsung memberikan akan membedah kalimat secara mendalam untuk mencari siapa targetnya, apa kategori sarannya, dan serta seberapa parah tingkat kebenciannya. Untuk selanjutnya, nah setelah model nantinya siap, tentang selanjutnya adalah bagaimana menghadirkannya sebagai aplikasi yang bisa diakses secara publik dan secara real time. Untuk ini, saya memilih arsitektur front end dan back end yang terpisah, bukan secara langsung. Untuk sisi front end-nya, saya bangun menggunakan Vue.js dan juga menggunakan Tailwind CSS, yang kemudian saya deploy ke Vercel. Alasan saya memilih kombinasi ini, Vue.js nantinya menawarkan antar muka yang interaktif, sementara Vercel memberikan proses deployment secara otomatis, cepat, dan juga bisa bisa diakses cepat dan gratis untuk skala proyek seperti ini. Untuk sisi backend, saya kembangkan menggunakan framework Fast API dengan seka- dengan saya kembangkan bukan menggunakan eh, framework Fast API, sebuah framework Python yang dirancang khusus untuk membangun API dengan performa tinggi. Dan yang selanjutnya, saya membungkus seluruh aplikasi ini dalam sebuah kontainer Docker, kontainer Docker, kontainer Docker, di mana pendekatan containerization ini memastikan environment backend saya secara konsisten, terisolasi, dan mudah direplikasi tanpa masalah dependensi di lingkungan manapun. Kontainer Docker ini kemudian saya deploy secara online menggunakan platform yang namanya Hugging Face Space.
di mana saya memilih platform ini karena eh, platform ini menyediakan resource gratis yang cukup besar, yakni 16 GB yang mampu memenuhi kebutuhan dua model saya yang berukuran ratusan megabyte. Untuk itu saya memilih eh, platform Hugging Space, Hugging Space, Hugging Face Space yang akan otomatis membangun dan menjalankan kontainer dari Docker tersebut sebagai REST API yang nantinya siap saya diakses melalui eh, siap diakses oleh front end di Vercel saya. Nah, untuk alurnya sendiri nantinya akan seperti ini, di mana pengguna mengetikkan sebuah teks nantinya dan menekan tombol konten mulai analisis konten. Aplikasi Vue.js akan mengirimkan request HTTP menggunakan Axios HTTPS client. Kemudian eh, menggunakan Axios HTTP client ke endpoint API yang sudah di-host di Hugging Face Space. Face API kemudian menerima teks tersebut dan menjalankan melalui dua model Indobird, satu untuk klasifikasi utama head speech dan satu lagi untuk dimensi di bawahnya, dua model ini. Lalu nantinya mengembalikan hasil prediksi menggunakan uh, format format JSON frontend kemudian menampilkan hasil ini secara real time kepada pengguna lengkap dengan visualisasi skor probabilitas untuk setiap label. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan live demo pada sistem klasifikasi yang telah saya buat. Yang pertama yakni kalimat netral terlebih dahulu. Nah, ini kalimat netralnya akan saya coba cek. Ini adalah kalimat yang saya buat yang mengikuti uh, penulisan dari di media sosial begitu. Ada berupa misal emoticon atau juga uh, kalimat atau kata yang disingkat begitu atau dengan menggunakan kata alay atau gaul gitu. Kita klik mulai analisis uh, dan kalimat pertama ini ya ini tentang obrolan santai soal cuaca Jogja. Ini tidak menyinggung siapapun. Harapannya kita mengenalinya sebagai normal dan ya benar sesuai harapan. Skor head speed-nya cuma 0,18 dan abusive itu cuma 0,38%, dan di mana dua-duanya mendekati 0. Yang kedua, ini adalah kata kasar, Sara, di mana harapannya nanti akan muncul atau diklasifikasikan sebagai kata kasar.
Dan betul saja, eh, di mana skor abusif melonjak sampai 99,94%, sementara hate speech tetap di angka yang rendah. Ini menunjuk, ini menunjukkan model yang dibuat itu mampu membedakan kasar kepada orang dan kebencian kasar kepada orang dan juga kebencian kepada orang begitu. Untuk selanjutnya, eh, ini nantinya harapannya akan diklasifikasikan sebagai hate speech atau ujaran kebencian. Dan benar kita memberi label hate speech kasar, di mana ujaran kebencian dengan bahasa kasar, hate speech-nya itu angkanya tinggi, begitu abusif juga angkanya tinggi, di mana dari ya, di mana ini sangat uh, relate begitu dengan kalimat yang dituliskan tadi, di mana di mana dimensi dari konten sara itu ditargetkan benar pada grup, yakni suku Batak, kategorinya res. Ini juga dikategorikan sebagai uh, hate speech, cara yang menyerang etnis. Tingkat keparahannya ini moderate. Ya, nantinya secara logika benar ya. Nantinya mungkin bisa menciptakan uh, kemarahan di ruang cyber atau online gitu. Untuk yang selanjutnya yakni nah di sini ada kalimat sara yang eksplisit begitu. Harapannya itu nantinya bakal dikategorikan sebagai sara. Nah, sayangnya untuk kalimat ini dikategorikan sebagai normal, itu tidak ada kebencian, tidak kasar. Padahal mungkin secara eksplisit ini nantinya menunjukkan kalimat yang kasar begitu, atau kalimat atau juga malah nantinya uh, kategorikan sebagai hate speech, di mana itu menyerang orang yang beragama. Nah, uh, dan saya akan melakukan sebuah apa ya, mencoba-coba begitu. Jika eh, agamanya itu saya terapkan secara implisit, bilang saja di sini Islam begitu. Nah, setelah saya ganti menjadi Islam di dalam sistem yang saya buat, nantinya ini akan dikategorikan sebagai hate speech dengan
bahasa yang halus begitu. Dengan bahasa halus dengan targetnya itu target target grup benar, kategorinya ya yakni religi dan tingkat keparahannya moderat. Mungkin secara logika benar ya, secara logika benar karena ini nantinya akan mengundang reaksi yang cukup keras di ruang online begitu. Karena di sini moderatnya itu tinggi. Nah, untuk yang terakhir saya akan mencoba kata sarkas, di mana ini untuk mencoba apakah model saya bisa membedakan antara kalimat yang sarkas atau eh, antara kalimat yang sarkas atau nantinya kalimat sarkas ini akan dikategorikan sebagai hate speech, padahal itu sebenarnya bukan. Nah, saya akan memulainya dan di sini uh, kebetulan kalimat yang saya tulis ini uh, dikategorikan sebagai bahasa kasar, tapi bukan ujaran kebencian. Mungkin secara logika dari harapan harapan saya ini benar, yakni bahasa kasar tanpa hate speech, tanpa adanya klasifikasi hate speech gitu. Karena di sini eh, tentunya tidak ada niat untuk eh, melakukan ujaran kebencian gitu. Hanya kalimat sarkas dengan bahasa kasar. Yang terakhir adalah kalimat sarkas lagi. Pas lagi. Nah, ini berbeda. Justru ini diklasifikasikan sebagai normal. Ini membuktikan bahwa eh, arsitektur yang ada itu tidak mudah terkecoh oleh sarkasme atau kritik biasa, selama tidak ada kata makian eksplisit atau serangan identitas. Teks tetap nantinya dianggap sebagai normal gitu, tidak ada ujian kebencian dan tidak kasar. Nah, mungkin itu saja eh, demo aplikasi atau sistem klasifikasi yang telah saya buat. Sebagai penutup, saya ingin merangkum hasil, harapan, dan refleksi dari proyek ini. Dari sisi hasil, proyek ini berhasil membangun sistem klasifikasi multi label yang mampu membedakan ujaran kebencian dari dari sekedar bahasa kasar, mendeteksi target yang mampu membedakan ujaran kebencian, kalimat normal, atau sekedar bahasa kasar, dan juga nantinya mendeteksi target, kategori, dan juga tingkat cara secara terperinci, serta menyajikannya dalam sebuah aplikasi website yang bisa diakses secara uh, real time di
HTTPS Indo Hate Speech Classifier .vercel.app. Namun seperti yang saya tunjukkan tadi dalam demo, hasil ini datang bersama keterbatasan yang jujur perlu diakui, di mana model masih cenderung bergantung pada kata kunci identitas eksplisit seperti tadi. Contohnya tadi uh, Islam begitu. Nah, ini nantinya berbeda dengan jika ditulis kata kunci identitas secara implisit begitu, dan secara secara implisit, secara dan belum sepenuhnya mampu menangkap konteks implisit seperti sarkasme atau serangan kelompok tanpa penyebutan identitas secara langsung. Dalam artian jika tidak ditulis identitasnya, ini hasilnya bakal beda begitu. Saya juga ingin jujur mengenai saya sendiri menyadari bahwa alur pengerjaan proyek ini mulai dari fase processing, eksperimen model sampai development belum sepenuhnya runtut dan rapi seperti alur kerja yang ada pada seorang uh, yang berpengalaman begitu. Ada bagian yang uh, saya saya kerjakan dengan uh, belum memahami secara utuh gitu, dan juga ada keputusan yang belum saya pahami betul alasannya dan belakangan, dan ini menurut saya hal yang uh, menurut saya hal yang wajar begitu karena saya masih dalam tahap belajar. Harapannya ke depan dengan keterbatasan ini bisa diperbaiki melalui arah pengembangan, yakni data yang perlu diperbanyak, kedua mungkin penambahan fitur, dan juga alur kerja yang eh, harusnya runtut dan rapi gitu. Saya berharap project ini bisa menjadi eh, pijakan awal saya belajar untuk kedepannya membangun sistem yang lebih bermanfaat begitu kepada semua orang. Uh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Uh, Video demo ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah PSIT. Sekian, bila ada kata yang kurang berkenan dan juga mungkin penjelasan yang berbelit, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.